Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa yang ada di rumah sudah siapkan Al-Qur'annya. Para jamaah yang ada di sini sudah siap semua? Siap. Kita akan ngaji bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir dalam segmen Ngaji Yuk. طلع البدر من ثنيات الوداع وجب ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung gelatik belinya di kampung Melayu. Cakep. Siswi cantik, I love you. Alhamdulillah. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darul Quran, insya Allah Allah jadikan menjadi anak yang soleh dan soleha. Biar hidupnya berkah, biar manfaat dunia akhirat. Alhamdulillah. Saya Munawir Ngacir tidak sendirian. Saya ditemani oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Abe Gifran. Terima kasih guru. Alhamdulillah. Mudah-mudahan omongan jadi doa. Amin ya Allah. Itu baju bagus banget. Alhamdulillah. Beli di apa? Karang Luas. Siap. Hari ini ngaji apa kita? Surat apa guru? Surah Al-Qamar ayat 15. Understand? Yes. Kita nggak berdua nih. Ya. Saya ditemani oleh siapa? Wanita burung gelatik belinya di Gandrung Mangu. Cakep. Wanita cantik, I love you. Yeah. Namanya siapa? Tanya guru. Mau saya tanya dulu. Iya. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini tanda pembuka pertama. Oke? Oke. Alhamdulillah. Namanya siapa? Zahra Tushita. Cakep. Siapa guru? Siapa? Enggak tahu. Azahra. Zahra Tushita. Zahra Tushita. Masya Allah, bunga yang kedinginan. Kelas berapa Mbak Sita? Kelas 10. Kelas 10. Masya Allah. Kalau dia kelas 10, ini kelas 11, ini kelas 12, saya kelas berat. Iya. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa, kita sebelum ngaji bareng-bareng, kita akan dibacakan terlebih dahulu oleh saudari Shita. Oke, silakan Shita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad taraknaha ayatan fahal mim muddakir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Memang apalah arti sebuah nama. Kalau namanya cakep, mudah-mudahan sesuai dengan orangnya juga cakep. Bacanya Al-Quran juga cakep. Kamu kepingin ya? Dan
normal. Ma. Laki seneng ama cewek juga seneng ama cowok. Karena Allah kan jadikan berpasangan, betul? Ada langit, ada bumi. Ada laki, ada perempuan. Ada ganteng, ada jelek. Kali ini ya. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa, mari sebelum kita ngaji bareng-bareng, tentunya kita akan baca bareng-bareng terlebih dahulu ya. Baca bareng-bareng terlebih dahulu ya. Siap bareng-bareng? Bareng-bareng ya. Ya, siap bareng-bareng. De 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 de. 1 2 3. Ini lemes bener. Lemes banget, ulangi. Coba Guru. yang kakak. Coba yang laki-laki. Kakak. 1 2 3. Ini alhamdulillah baru kali ini yang cowoknya semangat-semangat ya. Alhamdulillah. Berarti ini namanya mau pintar benjol. Ya Allah, mau pintar. Yuk kita masuk ke dalam surah Al-Qamar ayat 15. Understand? Yes. Understand? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad taraknaha ayatan fahal mim muddakir. 1 2 3. Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Alhamdulillah. Ini kalau bareng-bareng Ustaz Abe, enak banget. Ini bareng-bareng enak suaranya, nggak ada yang fales. Bener. Begitu ya? Iya. Boleh saya nyoba nggak? Boleh. Ayo yang mana? Saya cek dulu. Yang pojokan, yang pojokan. Pokoknya. Ustaz Abe, yang pojokan ini. Nah, oke. Namanya siapa? Raihana. Hah? Raihana. Oh, Pak Inem namanya Raihan. Raihana. Oh, Raihana. Yuk silakan langsung 1 2 3. Cakep. Oh, belum ya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad taroknaha ayatan fahal mim muddakir. Sadaqallahul. Sadaqallahu. Ya Allah, luar biasa Rehana. Cowok. Coba yang cowok. Yang mana, Bro? Oke. Yang pakai kacamata. Iya. Yang mana kacamata banyak ini? Oh, ini. Ayo, silakan. Namanya siapa? Nama. Ayo. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Yuk. Walaqad taraknaha ayatan fahal min mudakkir. Sadaqallahul azim. Namanya siapa? Raihan Aridi Putra. Rehan. Ini Rehana. Pantes pelan-pelan banget. Ya iya. Namanya kembar. Kembar. Ya Allah. Bacanya cakep. Iya. Nih bacanya cakep. Kalau belum mati jangan dikubur. Alhamdulillah. Nah, perhatikan para pemirsa. Dan insya Allah ini ada-ada kita buat jadi motivasi buat kita semuanya ya.
buat menjadi dukungan yang punya anak, orang tua punya anak di sini biar ngajinya bagus bacaannya, makanya bener, Guru. di pesantren. Benar. Insya Allah. Apalagi ini Guru semua penghafal Quran. Allah ya Karim. Sudah ada yang 30 juz. Ada. Ada yang 30 juz. Ada. Masya Allah. Coba. Allah. Nah. Coba yang 30 juz. Ayo, silakan. Namanya siapa? Udah berdua lah. Bareng-bareng ya. Udah buruan 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad taraknaha ayatan fahal mim muddakir. Sadaqallahul azim. Namanya siapa Mbak? Alma. Alma. Saya takdim ya, karena dia sudah hafal Quran. Mohon maaf, karena termasuk adalah guru kita. Kalau dia adalah akhlak yang berjalan, Quran yang berjalan. Mudah-mudahan istiqomah ya, Alma. Ya Allah. Mudah-mudahan yang satu lagi. Ji. Satu lagi. Masya Allah. Berapa juz? Ini Alma 30 juz. Ini berapa juz? 30 juz juga. Allahu Ya Allah. Akbar. Coba. Kalau ini juz Al-Fuqat. Allah ya Karim. Yuk, satu langsung. 1, 2, 3. Walaqad taraknaha ayatan fahal mim muddakir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Saya Allah. takziman wahtiraman kepada, namanya siapa yang satu lagi? Hah? Sabila. Oh, Samila. Sabila. Yeah. Oh, namanya jalan ya? Jalan. Sabila jalan kan? Amin. Hah? Oh, Samira. Allah ya Karim. Ini mudah-mudahan dua anak ini yang lain insya Allah menjadi makmum juga ya. Amin. Kalau motivasi buat kita. Nah, para pemirsa, yuk kita nggak terlalu banyak ngaji bareng-bareng karena udah pada ahli hamlatul Qur'annya luar biasa ya. Ini anak cowoknya juga sudah ada yang 30 juz. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, para pemirsa, kalau misalkan kita membaca Al-Quran harus paham tentang makhorijul dan juga sifatul huruf. Nah, kemudian di sini ada dal mati ketemu tak. Di situ ada namanya idgham, betul? Idgham itu terbagi jadi tiga. Idgham mutamasilain, idgham mutaja, ada namanya idgham mutaqo, ada namanya idgham mutabba. Apa? Ya Allah, ya nantinya kita lanjutkan besok ya. Nah, kemudian di sini idgham itu definisinya adalah idkhalu syai' ma'a syai', memasukkan sesuatu pada sesuatu. Nah, kemudian di sini dal ketemu ta dinamakan idgham mutajanisen. Idgham mutajanisen terbagi menjadi ada namanya idgham mutajanisen soghir, ada namanya idgham mutajanisen kab. Understand? Apa bedanya di dalam idgham mutajanisen soghir dengan kabir? Kalau idgham mutajanisen soghir itu huruf idgham mutajanisennya yang pertama hurufnya adalah mati. Kalau yang idgham mutajanisen yang kabir adalah sama-sama nyandang harok, make harok. Understand? Ini maka bacanya walaqad tarok, begitu ya. Walaqad tarakna. 1, 2, 3.
Tidak boleh dibaca walaqad tarok. Nggak boleh. Paham ya? Sita paham? Alhamdulillah. Walaqad taraknaha ayah 1, 2, 3. Oke, berarti dal ketemu ta yang huruf dalnya adalah mati, huruf ta yang mutajanisnya itu adalah hid. Maka cirinya huruf yang kedua ditas, tasdid apa tasdid? Nah begitu loh. Masya Allah, orang ini hafal alfiah. Masya Allah semua. Guru, Masya Allah. Orang nahwu sorobnya hafal semua. Allahu Akbar. Nggak percaya? Iya. Saya coba nih ya. Coba guru. Ibnu Malik ya. Iya dong. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Musalian wa alihil mustaq. Apal nggak? Oh, ya, kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun cuman pembuka ya. Yang penting hafal. Yang penting hafal. Kesimpulannya yaitu ketika ada huruf idgham mutajanisen, kan ada yang namanya idgham mutajanisen itu hurufnya berbeda. Ada yang syafatain dan juga ada yang alisan. Kalau dal di sini adalah termasuk sifatnya adalah syiddah. Understand? Syiddah apa istifal? Syiddah apa istifal? Kalau dal di sini adalah syiddah hurufnya ada 8. Baju di toko Atika. Understand? Understand? Itu namanya sifatul huruf, namanya syiddah. Ada berapa? Ada 8. Understand? Oke. Nah, kesimpulannya mari kita berhati-hati ketika kita membaca Al-Quran. Kepada adik-adik kita jangan takut belajar jangan takut salah belajar ya. Jangan takut salah. Beranilah ketika kita bertanya tentang yang kebenaran, apalagi yang murojaah, yang hafal Al-Quran tiap hari Yasin wal Qur'anil Hakim, tapi kirimannya nggak nyampe, akhirnya hafalannya kelewat. Innaka laminal mursalin ala siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wah, salah. Karena apa? Puyeng mikirin kirim. Dikirim semuanya nggak nih? Sering. Ditransfer apa langsung? Alhamdulillah. Ya kalau di pesantren kan banyak kiriman dari emak kita ya, ibu kita insya mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali. Yang terakhir harus dibaca tawalud atau harus dilahirkan dibaca kir atau dibaca tarqiq, dibaca tip. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Munawir Ngacir yang begitu luar biasa. Bukan hanya ilmu tapi semangat yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Semangat semuanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Terima kasih kepada Ananda Adam yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang begitu indah, begitu merdu. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya robbal. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Besti, bro, masih siap menambah ilmunya? Masih semangat untuk menyimak? Siap kupingnya siap? Pemirsa pun di rumah pasti sudah siap dan pasti sudah tidak sabar. Mari sama-sama kita dengarkan, kita simak sama-sama kajian Al-Quran. Surah Al-Ahzab ayat 77:1 insya Allah akan dipaparkan oleh guru kita Ustadz Jumharudin. Fa'alaihi falyatafaddal maskurun. Shallu ala Muhammad. Silahkan guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi an'ama alaina ni'aman katsira hatta la tuhsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Santriwan dan santriwati Darul Quran mulia yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah disebabkan Al-Quran. Amin. Amin ya Allah. Dan semua pemirsa Cahaya Hati, semoga hatinya bercahaya semuanya. Amin, Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan menyelami salah satu dari ayat surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Adem enggak? Adem guru. Adem enggak? Adem banget guru. Mendengarkan Quran seperti seorang anak bayi yang mendengarkan suara ibunya. Masya Allah. Jika seorang anak bayi tenang mendengarkan suara ibunya, maka semua kita akan merasakan tenang ketika mendengarkan firman Rabb yang menciptakan kita. Setuju? Setuju, setuju. Mari kita simak ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Taati perintahnya, tinggalkan larangannya. Karena orang yang beriman pasti akan mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Karena itulah mengapa sebelum perintah takwa dipanggil orang yang beriman. Karena orang yang beriman wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika
Orang-orang yang beriman, sami'na wa ata'na. Kami dengarkan dan kami taati. Bukan dengarkan dan pikir-pikirkan. Tapi dengarkan, lalu kami taati. Maka kenapa Allah memanggil orang yang beriman baru perintah takwa? Karena orang yang beriman pasti akan merealisasikan takwa itu. Lalu kemudian apa perintah yang ingin ditegaskan? Wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah perkataan, sinnya sin kecil ya. Bukan sin besar. Kalau sin besar artinya perkataan yang keras. Tapi kalau sin yang kecil artinya perkataan yang tepat. Makanya bahasa Arabnya benar, sadid. Kalau kita memanah tepat berarti panahannya sadid, tepat. Mengapa perintah untuk berkata dengan perkataan yang baik, yang tepat? Bukan sekedar baik. Baik, benar, tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Karena semua tempat punya pembicaraan yang khas untuk tempat itu. Dengan cara yang tepat. Ya, dengan cara yang tepat. Itu sadid dan tepat. Dan kenapa perintah untuk berkata yang tepat ini setelah perintah takwa? Karena salah satu indikator orang yang bertakwa adalah kelihatan dari lisannya. Dan kita tahu tadi orang yang beriman akan merealisasikan takwa. Orang yang takwa akan kelihatan dari lisannya. Maka jamaah sekalian, perkataan yang benar itu pasti lahir dari iman yang benar. Contohnya begini. Nih adik-adik ini suatu saat akan nikah. Amin. Biar awet pernikahannya kata orang nih. Kamu nanti ambil garam. Garamnya cairin. Terus tumpahin di depan rumah calon istri. Nah kira-kira itu biar nanti awet. Itu perkataan benar atau perkataan salah? Perkataan benar atau perkataan salah? Kenapa perkataan itu salah? Tidak sadidan karena imannya bermasalah. Masya Allah. Jadi ternyata di balik kata-kata, oh sekarang zamannya susah nih, yang haram aja susah. Terus apalagi yang halal. Yang halal. Kira-kira itu perkataan benar atau perkataan salah? Halo? Benar atau salah? Salah. Kenapa perkataan itu salah? Karena imannya bermasalah. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka iman ini dasar. Kalau dasarnya sudah salah, yang dikatakan akan salah. Kalau dasarnya salah, perbuatannya salah. Kalau dasarnya sudah melanggar etik, maka ucapannya jadi salah. Kalau dasarnya sudah melanggar hukum, perbuatannya pasti akan salah. Maka iman ini menjadi dasar bagi ucapan yang benar, keperbuatan yang benar. Jika benar imannya, benar ucapannya. Jika benar ucapannya, maka akan benar perbuatannya. Nah sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang munafik itu kelihatan dari apanya? Dari lisannya. Kalau kita ingin mengetahui apa yang tersimpan di hati orang, lihat lisannya. Karena lisan ini adalah gayung yang akan hanya menciduk dari tempatnya. Dan tempatnya adalah hati. Karena itulah apabila hati kita baik, apabila iman kita baik, maka insya Allah yang keluar dari mulut kita akan baik. Nah sahabat-sahabat sekalian, pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada. Sebagian orang mungkin mengatakan itu ucapan itu hanya yang keluar dari mulut yang didengar. Zaman now orang berbicara kadang pendiam nih. Ini pendiam-diam nih. Diam semua. Tapi kalau di sosmed cerewet. Banyak orang pendiam kalau ketemu. Tapi di grup WA Rame. Begadang di grup WA. Sekarang ini berbicara tidak cuma pakai mulut. Tetapi orang juga berbicara pakai tangan.
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Pada hari ini kukunci mulutnya, tangannya berbicara. Maka orang ketawa aja sekarang nggak pakai mulut, pakai waka 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 waka. Dan apa hadiahnya? Hadiahnya kalau kita berkata benar, Allah akan perbaiki amalan kita. Dan kalaupun kita pernah berdosa, hadiahnya Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Begitu dahsyat pemaparan dari guru kita Ustaz Jumharudin, yang mana beliau sampaikan kalau cahaya iman itu ada di hati kita, maka yang keluar akan baik. Alhamdulillah, luar biasa guru kita. Sampai teman-teman para santri, santriwati, santriwan di sini gak kuat pengen bertanya sama guru. Sok, ada yang mau bertanya silahkan. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Perkenalkan, nama saya Filza Sabira Hanifah. Oke. Izin bertanya, apakah ketika seseorang mengucapkan kata kasar, baik disengaja, apakah berdosa ketika seseorang mengucapkan kata kasar, baik disengaja maupun tidak disengaja, dan apakah dengan beristighfar dapat menghapus dosa tersebut? Terima kasih. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Guru luar biasa. Anak-anak santri di sini kritis guru. Luar biasa. Oh, silakan. Makanya suruh mondok di sini ya. Nah itu dia guru. Biar pada soleh dan soleha ini. Amin. Ya, apakah ketika seseorang mengatakan kata yang kasar, kalau disengaja atau tidak sengaja sama-sama dapat dosa? Jawabannya, kalau disengaja baru dapat dosa. Tapi kalau tidak disengaja, tidak mendapatkan dosa. Karena Rasulullah SAW bersabda, rufi'a an ummatil qata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Tidak dicatat dosa dari umatku yang melakukan khata'. Khata' itu adalah dosa yang tidak disengaja. Ya, biasanya kalau tidak disengaja itu sekali-sekali ya. Kalau sejam 2 jam? Ya sejam itu udah sengaja. Dan ingat, masalahnya tadi sebagaimana di tafsir kita tadi. Betul, betul. Bukan di lisannya, masalahnya di hatinya. Kok sampai keceplosan ngomong kasar, itu berarti hatinya. Nah, caranya gimana guru menjaga hati itu? Subhanallah. Cara menjaga hati yang menarik. Yang menarik menjaga hati adalah menjaga pintu-pintu hati. Allahu Akbar. Menarik. Guru. Apa itu pintu hati? Coba kalau di rumah kira-kira ada pintunya? Rumah punya pintu? Punya. Punya. Kira-kira pintu itu ada kuncinya? Apakah pintu itu kita buka buat semua orang? Halo? Kira-kira Pak Ustadz mau datang dibuka? Halo? Tergantung ya enggak? Buka? Kalau pengamen datang dibuka? Artinya di rumah kita ada pintu. Kenapa? Dan kita kunci dan kita tidak buka 24 jam. Buka sekali-sekali. Ada yang baik kita buka. Ada yang mencurigakan, bahkan kita tutup, kita kunci. Kenapa? Karena di rumah kita ada harta benda, betul nggak? Di rumah kita ada uang nggak? Di rumah kita ada emas nggak? Mas Paijo. Ada benda-benda. Karena itu kita punya pintu dan pintu ini tidak kita buka kecuali yang datang membawa kebaikan. Pertanyaan saya, mana yang lebih berharga? Harta atau hatimu? Harta atau hatimu? Jika untuk harta saja pintu rumah itu kita kunci dan kita tidak buka untuk semua orang. Lalu mengapa hati yang lebih berharga dari segalanya? Lalu kita buka pintu-pintu telinga, pintu mulut, pintu mata. Sehingga semuanya masuk ke dalam hati kita. Yauma la yanfa'u malu wala
إلا من أتى الله بقلب سليم. Di hari yang tidak ada gunanya harta dan anak. Ini bicara kekayaan harta dan anak. Betul. Tapi yang berharga adalah apa? Hati. Karena itu kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hati. Maka orang yang kaya hatinya, tidak ada ya satupun orang yang bisa memiskinkannya. Orang yang miskin hatinya, tidak ada apapun yang bisa mengkayakannya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa guru. Alhamdulillah begitu luas pemaknaan, penafsiran, penyampaian beliau yang insya Allah ini ilmu banyak sekali manfaat buat kita semua. Amin ya robbal. Siap jaga hati? Siap kunci hatinya? Ada yang boleh masuk apa enggak? Boleh, yang baik-baik saja insya. Terima kasih guru kita. Setelah ini kita akan kembali dengarkan kajian tafsir dari guru kita Ustazah Syifa Nur Fadilah dengan pembahasan Al-Quran Al-Hujurat ayat 12. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Oke. Ad-dinu lana wal haqqu lana sallu alaihi wal kullu lana. وجميع القول لنا وطانا الدين لنا والحق لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat di yaumil akhirat. Amin ya rabbal. Amin. Kembali lagi di Cahaya Hati Alhamdulillah pemirsa dimanapun berada dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di segmen ini kita akan mendengarkan juga menyimak kajian yang akan dibawakan oleh guru kita Ustazah Syifa Nur Fadilah. Kepada beliau dipersilahkan. Silahkan guru. Terima kasih Ustadz Abe, Masya Allah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Adik-adik sekalian yang hadir di Masjid Darul Quran Mulia, para pemirsa Cahaya Hati Ainus yang ada di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Qala Allahu Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyu habibul karim, amma ba'd. Adik-adik sekalian yang saya cintai, di sini mayoritas kelas berapa? Kelas 10. Alhamdulillah. Kita hari ini insya Allah akan membahas tentang satu ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, yang maknanya begitu dalam sekali. Jadi kalau kita hayati, kita tadaburi, kita tafsiri, ini dengan sangat-sangat bijak. Ayat ini banyak memberikan faidah, ibrah, pelajaran yang luar biasa penting bagi kita. Maka mudah-mudahan adik-adik yang hadir ini, para penghafal Quran, para hafiz dan hafidhatul Quran, itu bukan hanya sekedar menyangkut hafalannya di sini, bukan sekedar hafal secara lisan, tapi bisa mengamalkan dari apa yang dipelajari dan dihafal. Karena banyak orang yang hafal Quran 30 juz, tetapi kelakuannya jauh dari kata ajaran Al-Quran. Ada orang yang hafalan Qurannya cuma sedikit, 5 juz, 10 juz, bahkan kadang-kadang cuma juz 30 dan 29 saja. Tetapi dia mengamalkan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Insya Allah kita bisa menjadi seperti itu. Apa pesan dari ayat ini yang tadi dibaca oleh qori kita yang luar biasa sekali? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun ay mu'simun wa huwa katsirun kadhanni su'i bi ahlil khair minal mu'minin. Ayat ini mengajarkan beberapa poin. Poin yang pertama adalah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu prasangka buruk. Itu poin yang pertama. Kemudian apalagi, wala tajassasu. Jangan engkau mencari-cari kesalahan orang lain. La tattabi'u auratil muslimin wa ma'aibihim bil bahsi anha. Poin kedua dalam ayat ini adalah setelah kita tidak mudah berprasangka buruk kepada orang lain, jangan keburukan orang lain tuh kita congkel. Kita cari kesana kemari, kita ada-adain, yang gak ada diada-adain, yang kita gak tahu harus diketahuin. Wala tajassasu. Yang ketiga apa? Wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Poin yang ketiga dari ayat ini memberi pesan kepada kita bahwa kita dilarang setelah mencari tahu keburukan orang lain, wala yaktab ba'dukum ba'dan, jangan saling gibah. Jangan saling ngomongin kejelekan orang lain. Ini 3 poin utama yang dipesankan dari surah Al-Hujurat ayat 12. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Mari kita sama-sama adik-adik sekalian yang saya cintai, para jamaah Ainus yang ada di rumah, kita bahas satu persatu dari poin-poin penting ini. Apa poin yang pertama? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang gak beriman gak hey, karena perintah ini cuma buat orang beriman. Siapa yang beriman? Acung tangan. Oh semua beriman, insya Allah ya. Alhamdulillah, beriman semua Ustazah. Berarti ayat ini kena nih buat ke telinga dan hati kita. Benar-benar. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Poin pertama, jauhi buruk sangka. Jadi prasangka itu dalam diri manusia ada 2, terbagi 2. Pertama ada husnuzon, prasangka baik. Yang kedua ada su'uzon, prasangka buruk. Kita dalam kehidupan sehari-hari lebih sering atau lebih banyak hati kita diisi su'uzon apa husnuzon? Yang mana nih? Su'udon apa husnuzon? Halo? Su'uzon atau husnuzon? Su'uzon. Apalagi kepada orang yang baru kita kenal, hati-hati. Jadi prasangka baik itu husnuzon, prasangka buruk itu su'uzon. Tetapi di sini disebutkan inna ba'dadh-dhanni ismun, kebanyakan, lebih banyak prasangka yang timbul dari hati manusia itu prasangka buruk. Jarang yang prasangka baik. Kalian deh baru kenal sama teman, ada adik kelas baru masuk. Kita ngelihat wajahnya senyum aja enggak ya? Ih, ini orang sombong nih. Senyum aja enggak pernah kata kita.
Nih orang kayaknya pelit. Kenapa? Setiap dia punya makanan diumpetin dalam lemari. Sampai busuk tuh makanan. Ini penyakit anak-anak santri biasanya. Di sini ada yang begitu? Gak ada ya, insya Allah di sini dermawan semua. Soleha. Soleha, solih semua. Jadi kalau punya makanan bagi-bagi ya. Punya bingkisan dari orang tua bagi-bagi. Hati-hati, yang pertama. Kenapa suuzon atau prasangka buruk ini dilarang? Karena dari prasangka buruk ini akan menimbulkan perbuatan yang tercela. Gara-gara kita suuzon sama orang lain, ada yang sampai membunuh orang lain, ada yang sampai merusak kehidupan orang lain, ada yang sampai memfitnah orang lain, ada yang melakukan hal-hal buruk yang merugikan orang lain dari kata suuzon. Makanya suuzon ini bukan cuma dilarang kepada manusia, sama manusia, tapi kepada Allah juga. Jadi adik-adik, ya Allah kenapa saya dipondokin ya sama orang tua? Husnuzon sama Allah. Mungkin ini cara Allah biar saya jadi hamba yang lebih taat lagi tuh. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, larangan tajasus wala tajassasu. Dilarang kita mencari-cari kesalahan orang lain. Yang gak ada diada-adain, lemari kawan kita bongkar, handphone suami kita buka, handphone istri kita buka. Yang mana ada kesalahan biar kita ungkit, dijadikan perkara, itu yang dilarang dalam agama. Jadi kalau bisa gak usah kepo bahasa anak sekarang tuh. Ya, kalau kita kepo malah gak tenang hati kita, wala tajassasu. Poin yang ketiga, larangan untuk menggibahi orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Karena orang yang rajin gibahin kawannya sendiri, itu sama saja dia makan bangke temennya. Jadi kita punya teman kita wafat, udah meninggal nih. Itu mayitnya kita makan gitu. Jijik apa enggak kira-kira? Ya, nggak nafsu kita bayanginnya. Ya, nah ini orang yang rajin menggibahi orang lain, membicarakan keburukan orang lain, adik-adik sekalian berbicara itu fitrah. Tapi kalau sudah sampai menggibahi orang lain, itu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu solusi atau pelajaran yang luar biasa dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kenal atau enggak? Ada di sini yang namanya Abu Bakar? Ada. Abu Bakar As-Siddiq itu punya kebiasaan luar biasa, tiap hari suka ngemut batu di mulutnya. Ditanya sama para sahabat yang lain, wahai Abu Bakar, kenapa kebiasaanmu itu suka ngemut batu di mulut? Apa beliau katakan, laitani kuntu akhrasu illa an dzikrillah. Aku tuh pengennya malah mulut aku bisu. Gak usah harus ngemut batu, jadi biar bisu aja. Saking takutnya membicarakan keburukan orang lain dan menyakiti hati orang lain. Itu kebiasaan Abu Bakar Siddiq. Jadi adik-adik kalau nanti mau masuk ke asramanya boleh dicari batu dulu yang kecil-kecil ya. Kemudian dimasukin ke mulutnya biar kita gak sembarangan ngomongin orang lain. Tetapi gak usah sampai seperti itu, cukup solusinya dalam Islam 2. Bagaimana solusi menjaga lisan dalam Islam 2? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. 2 saja. Katakan yang baik, falyakul khairan aw liyasmut, atau diam. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, cukup diam. Itu solusi terbaik dalam Islam. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustazah Syifa Nur Fadilah. Besti, bro, paham apa enggak? Jadi ya kalau udah dengerin kajian ini, siap nggak ngomongin orang? Siap nggak kepo sama orang? Siap nggak ngorek-ngorek kejelekan orang? Siap? Alhamdulillah. Masya Allah, nampak terlihat Ustazah ada yang mau nanya nih sama Ustazah. Silahkan yang mau nanya. Oke, silahkan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Setiaji. Izin bertanya. Bagaimana sih cara kita untuk menjaga lisan saat kita sedang marah? Karena saat kita sedang marah, terkadang kita susah untuk mengontrol lisan.
Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ini kayaknya curhat. Curhat. Silakan Ustazah dijawab. Ya, Muhammad Yunus, Masya Allah, pertanyaannya luar biasa sekali ya. Kadang orang yang gak bisa mengontrol lisannya adalah orang yang dihadapi rasa marah kala itu. Betul gak? Ya. Marah itu bisa menghilangkan setengah akal kita. Orang kalau lagi marah bisa berbicara yang tidak baik, kebun binatang keluar semua tuh. Oh dasar ente bla 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 bla. Bahkan kalau anak santri candaannya nih Ustadz, itu ngatain temennya mentang-mentang dia pinter bahasa Arab pakai bahasa Arab. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Biarpun beda bahasa, itu pakai bahasa Inggris, bahasa Arab. Tetapi tetap saja kita harus pintar memanage lisan kita untuk tidak menyakiti orang lain. Nah tantangannya biasanya orang yang keceplosan dan seringkali lisannya kepleset itu ketika dia sedang dalam keadaan marah. Yang tadi saya bilang kebun binatang keluar semua. Fisik orang yang tadinya dia nggak pernah katain akhirnya dia katain. Kejelekannya terus diungkit. Yang lalu-lalu udah berapa tahun yang lalu diungkit, dia punya utang udah berapa bulan lalu diungkit. Ini lisan yang tidak bertulang tapi kalau ngomong itu Masya Allah bisa nyakitin orang. Bagaimana solusinya? Yang tadi saya sampaikan di akhir, faliyakul khairan auliyasmut, cuman 2 pilihannya. Jadi orang kalau lagi marah itu kan lagi dikipas sama setan sebenarnya, betul ya? Apa yang harus dilakukan? Buru-buru ambil air wudhu. Ini insya Allah adik-adik yang hadir ini selain ahlul Quran, ahlul wudhu semua. Amin. Orang-orang yang rajin wudhu, makanya mukanya bercahaya semua. Saya nggak tahu karena lampunya yang banyak apa gimana. Tapi insya Allah ya kelihatan min asari sujudnya yang rajin tahajudnya, rajin wudhunya, rajin baca Qurannya. Orang kalau dia dekat sama Quran, dia ahli wudhu, dia ahli sholat malam, dia ahli melakukan ibadah-ibadah sunnah, terlebih itu sholat sunnah, insya Allah dia lebih mudah mengontrol rasa marah dalam dirinya. Temennya ngatain dia katain balik, pahalanya hilang. Tapi ketika dia bilang dalam dirinya, istighfar, dia bilang astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia diam, dia tahan di lisannya, kemudian ambil air wudhu. Insya Allah nih orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kamu diejek sama kawan, kamu balikin, berarti kamu sama hina dan rendahnya. Ketika kamu diejek, kamu dipermalukan, tetapi kamu bisa mengontrol lisan itu sebaik mungkin untuk tidak membalas kejahatan dari lisan orang lain, disitulah kamu termasuk orang-orang mulia dan pilihan di antara yang lain. Jadi nanti kalau nyari jodoh, ya masih lama sebenarnya nih. Cari yang lisannya itu baik. Masya Allah. Cari yang lisannya itu berhati-hati. Yang perempuan cari laki-laki yang lisannya tidak pernah kasar menyakiti. Yang laki-laki cari perempuan yang lisannya bagus saat menyampaikan sesuatu kepada pasangan. Nah insya Allah ini para ahlul Quran. Saya yakin bukan cuma hafal Quran tapi mereka juga pintar menjaga lisannya. Masya Allah, tabarakillah Ustazah. Terima kasih banyak atas paparannya, atas jawaban dari pertanyaan yang disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membawa dan menambah daripada wawasan-wawasan kita semua. Agar kita lebih hati-hati dalam mengecuapkan sesuatu. Dan kita lebih hati-hati dalam menjaga lisan kita semua. Amin ya robbal. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Allah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salat nabi bismillah wa bil hadi rasulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
واجعل لي لسان صدق في الآخرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang tadi kita sama-sama dengarkan adalah surah Asy-Syu'ara ayat 84. Di mana ayat ini memang tidak panjang, tetapi kalau saya boleh bacakan terjemahnya adalah sebagai berikut. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk membahas ayat tersebut dan mengkaji lebih dalam makna dari kata-kata buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, sudah hadir bersama kita Ustadz Andi. Silakan Ustadz Andi, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi harabal batil wa aidal haqq amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan bismillah kita semua berperi. Ar-Rahmanir-Rahim, sifat pemberi, pengasih dan penyayang sepanjang hari kepada hamba-hambanya khairil bari. Jamaah hadirin, pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang semoga semuanya disayang Allah. Di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung. Di mana hamparan bumi ini yang luas kita injak, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita sanjung-sanjung. Ada seorang yang mengerjakan sholat 5 waktu tanpa ia tinggalkan. Sholat duha dia kerjakan setiap hari. Bahkan tengah malam ketika kita nyenyaknya tidur, dia bangun melakukan ibadah qiyamul lail. Namun ketika Allah uji dirinya dengan sesuatu yang membuat hatinya tak nyaman, lantas ia marah-marah. Bahkan ada beberapa kali orang yang ke tanah suci, dia bolak-balik ke tanah suci. Berkali-kali ia melaksanakan ibadah di tanah suci. Namun ketika Allah uji hatinya, Allah uji dengan ketidaknyamanan hatinya, lantas ia marah-marah. Bahkan ada seorang pemimpin rumah tangga, seorang suami yang menjadi panutan bagi istri dan anak-anaknya. Ketika mendapatkan sesuatu yang tak nyaman, membuat hatinya tak nyaman sehingga ia marah-marah. Ketika puncaknya ia marah, lisannya tak terkontrol, mengeluarkan kata-kata kotor. Bahkan ada seorang guru ngaji ustadz, ketika mengajarkan anak didiknya, tak sesuai dengan perasaan hatinya, lantas ia marah-marah bahkan memukul muridnya. Ada seseorang yang ketika puncak kemarahannya, tak terkontrol lisannya, mengeluarkan kata-kata kotor. Bahkan kata-kata binatang dia keluarkan. Banyak terbukti di kalangan kita melihat orang seperti itu. Ayah bunda, ketahuilah, ketika kita menyelesaikan suatu masalah dengan marah-marah, itu akan menjadi permasalahan baru di akhirnya. Tak ada sesuatu masalah yang diselesaikan dengan marah-marah. Ketika seseorang marah-marah pada puncaknya, ia dikuasai oleh hawa nafsu. Sehingga dirinya dikuasai hawa nafsu, terpuncaklah keluar amarah. Bahkan dia bisa membunuh tanpa menyentuh seseorang dengan marah-marah.
Ustadz, marah itu boleh Ustadz, asal pada tempatnya. Siapa yang setuju dengan kata-kata tersebut? Ada yang setuju? Boleh marah Ustadz, asal pada tempatnya. Cung, siapa yang setuju? Ada yang setuju? Boleh marah Ustadz, asal pada tempatnya. Ayo cung. 1, 2. Saya mau tanya, belajarnya di mana? Sama siapa? Pernahkah kita membaca arti Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian boleh marah asal pada tempatnya. Pernah melihat firman Allah seperti itu? Atau pernah mendengar suatu hadis Nabi yang mengatakan, wahai ummati, ummati kalian boleh marah asal pada tempatnya. Saya mondok 8 tahun tak pernah mendapatkan ayat dan hadis seperti itu. Adanya di dalam Al-Quran. Innallaha mas-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi bagaimana Ustadz? Saya sering marah di rumah. Dan pada akhirnya marah itu capek. Saya tahan amarah saya. Setiap anak saya tak mendengarkan kata-kata saya. Amarah saya tahan. Bunda, ayahanda. Semakin Anda menahan amarah dalam tubuh Anda. Itu akan berdampak negatif pada tubuh Anda. Ketika engkau sering menahan marah, detak jantung berdebar kencang, aliran darah masuk ke dalam otak, pecah pembuluh darahmu. Berapa banyak orang yang menahan amarah akhirnya stroke. Jadi Ustadz, bagaimana totalitas menahan amarah agar senantiasa lisan kita terucap baik adalah sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Waj'alli lisanan sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah lisanku ini tutur kata yang baik untuk generasi yang akan datang. Ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya 5 kategori akhlak. Yang pertama, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang sabar. Yang rela mengorbankan anaknya dipotong untuk Allah. Nabi Ibrahim taat, tawakal, ikhlas dan istiqomah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar senantiasa umat-umat yang akan datang mengikuti langkah-langkah akhlak Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah kabulkan doanya, generasinya menjadi generasi para nabi dan para rasul. Yang ditutup oleh Nabi Yuna Nabi Muhammad SAW dari generasi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi gimana Ustadz? Marah boleh pada tempatnya? Oh tak boleh. Totalitas menahan amarah adalah sabar. Marah adalah tempatnya di neraka. Tak ada di surga orang yang marah-marah. Surga tempatnya orang-orang yang sabar. Ketika Nabi Muhammad SAW berjalan bersama Abu Bakar Siddiq. Di tengah perjalanan dihampiri oleh orang Yahudi. Itu Abu Bakar dicaci maki oleh orang Yahudi. Rasulullah melihatnya. Tapi Abu Bakar tak membalasnya. Keesokan harinya dia lewat tempat itu pula. Disampiri ketemu orang Yahudi itu. Dicaci makinya Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tak membalasnya. Masuk ketiga hari lewat di tempat semula. Itu Yahudi nyamperin Abu Bakar. Dicaci makinya Abu Bakar. Pada ketiga hari dibalas dengan cacian maki oleh Abu Bakar. Lantas Rasulullah pergi meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar tahu Rasulullah meninggalkan. Dikejarnya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tinggalkan aku tanpa salam? Oh begini sahabatku. Dari hari pertama dan hari kedua, ketika engkau dicaci maki oleh orang Yahudi itu, kau tak balas. Aku melihat hari pertama di belakangmu ada malaikat. Di hari kedua engkau dicaci maki, engkau tak balas. Aku lihat kerumunan malaikat di belakangmu. Di hari ketiga engkau dicaci maki dan engkau balas cacian maki itu kepada orang Yahudi. Apa yang terjadi? Malaikat itu pada bubar semuanya. Yang ada iblis berderet di belakangmu. Marah. Marah adalah salah satu cara untuk menyebabkan kecelakaan kita. Kita akan terjerumus oleh amarah.
Karena amarah itu dapat menimbulkan perkataan-perkataan kita yang tidak baik. Ayahanda ibunda sekalian, bagaimana kita bisa mengontrol amarah? Bagaimana kita bisa mengontrol lisan kita agar senantiasa keluar dengan kata-kata yang baik? Perbanyaklah, basailah lisanmu dengan zikrullah. Ketika lisan ini basah dengan zikir Allah, senantiasa Allah akan jaga lisanmu. Karena lisanmu itu adalah harimaumu. Harimau adalah binatang buas yang harus kita tundukkan. Demikian yang dapat saya sampaikan secara singkat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, ya, orang yang tidak diragukan lagi kesolehannya, bahkan dapat julukan itu Khalilullah, ya. Khalilullah itu kalau ada dikatakan sahabatnya Allah. Karena apa? Dekat sekali. Padahal beliau ini nabi, ya, Khalilullah. Nah, Ibu, Bapak bicara panutan, tidak ada panutan kita selain Nabi dan Rasul. Yang tadi disampaikan adalah bagaimana dari ayat tadi menjelaskan doa dari Nabi Ibrahim. Nah, kita kalau mau jadi pembicaraan yang baik dari anak keturunan kita, harus jaga semua sikap dan perbuatan kita. Seperti tadi Eyang juga menyebutkan menasihati anaknya, sampai anaknya ingat, ini nasihat dari Eyang saya, nasihat dari ayah saya. Atau dulu mungkin gak jarang kita ngalamin ya Bu ya, Bu, dulu ayah saya begini. Pernah gak Bu cerita begitu ke anak? Nah, ibu saya begini, pernah gak Bu? Nah, nanti anak ibu akan cerita lagi ke anaknya. Anaknya akan cerita lagi ke anaknya. Begitulah pentingnya kita menjaga sikap dan perbuatan kita. Baik, ngomong-ngomong soal ayat dan bicara Nabi, silakan ada yang mau curhat gak? Atau ada yang mau nanya gak? Silakan Ibu. Angkat tangannya mana, siapa yang mau nanya? Banyak banget. Ya silakan Ibu, silakan. Ya, mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nertriono dari Majelis Taklim Hasanah Darul Ulum. Izin bertanya Bapak Ustadz Andi Usman tentang menjaga lisan. Agar kita menjaga lisan dalam kebiasaan kita sehari-hari, agar selalu baik dalam perkataan kita, walaupun kita dalam keadaan lelah maupun sedang emosi. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz dijawab. Yang pertama, untuk menjaga lisan kita agar senantiasa kita baik. Apa yang kita keluarkan itu baik. Ibarat teko. Teko itu mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Untuk kita senantiasa bertutur kata baik. Yang pertama, sandarkan diri kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Rasulullah diutus ke muka bumi itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kita harus tahu bagaimana karakter Nabi Muhammad SAW untuk menjadi umat yang baik. Karena sesungguhnya ketika kita mengikuti jejak Rasulullah, kita akan menjadi baik. Bagaimana mengikuti akhlak Rasulullah? Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, para sahabat bertanya kepada istrinya Aisyah, "Ya Aisyah, kaifa akhlaki Rasulullah SAW?" Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Wahai Aisyah, bagaimana akhlak suamimu? Akhlak suamiku, akhlak Rasulullah, kata Aisyah, adalah Al-Quran. Al-Quran jadi pedoman hidup kita. Al-Quran jadi pelajaran kita untuk menjadi hidup yang baik. Jadikan Al-Quran sebagai landasan hidup kita untuk menjadikan lisan kita menjadi baik.
Ketika kita bersandar dengan Al-Quran, kita tahu ilmu hidup untuk menjadi hamba Allah yang baik. Kita keluarkan suara-suara kita melalui landasan Al-Quran. Sandarkan akhlak kita kepada Al-Quran. Insya Allah akhlak kita seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Jadi kalau kita baca Al-Quran ya, itu ciri-ciri dari kepribadian Al-Quran ada di dalam diri Rasulullah, ya kan? Wa ma arsalna ila rasulillahi uswatun hasana. Innama bu'itsu lil utamima makarimal akhlak. Bahwa Rasul itu diutus untuk memperbaiki akhlak, ya kan? Akhlak yang sempurna. Nah tadi ngomong-ngomong soal Khalilullah, Nabi Ibrahim itu udah gak ada keraguan, sama seperti Nabi Muhammad. Khalilullah itu bisa diartikan sebagai sahabat atau yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contoh Bu. Nyontoh lihat Nabi. Kalau Nabi sabar, kita juga harus bisa sabar. Jangan kalau ada orang suka bilang gini, Nabi itu sedikit marah. Kalau saya sedikit-sedikit. Nabi sedikit makan, kita sedikit-sedikit. Nabi sedikit tidur, kita sedikit-sedikit. Nabi itu kalau sholat malam kakinya bengkak-bengkak karena berdiri. Kalau kita kakinya bengkak-bengkak karena asam urat. Tapi Mas David, seseorang itu bisa dilihat baik atau tidaknya. Itu dilihat dari lisannya. Dari lisannya, betul sekali. Lisan itu tercipta dari sebuahnya karakter. Iya. Kalau karakter kita seperti Al-Quran, maka keluarnya ayat-ayat suci. Masya Allah. Masya Allah, itu akan langsung tercermin ya, kayak teko ya Bu ya. Teko itu ngeluarin apa yang ada di dalamnya. Setuju ya Bu ya? Setuju ya Pak ya? Baik, kita akan lanjut lagi bahasannya. Jangan kemana-mana, hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Rabbi khalaq doha min nur fihi tiram nada'u aqbil ya muhtar antal amin antal amin. Assalamualaikum. Ibu-ibu yang ada di komplek KPAD sehat semuanya? Bu? Pak? Lemes baik Pak. Pak? Ah gitu dong. Saya mau pantun boleh? Jawab ya. Ke Kampung Melayu lewat Kali Pasir. Kita ngaji yuk. Sama Kiai Munawir ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Yang datang banyak, yang jawab baru sepak. Roh. Padahal ngacir udah ngeden. Ini orang mana? Hah? Komplek. Cibubur, KPAD. KPA. Jalan Kumis. Jalan Kumis Kucing. Ya Allah. Ini gang obat-obatan semuanya ya? Iya. Makanya orangnya pada sehat. Biar dapat nikmat. Dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Ntar dulu Mas. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para pemirsa yang di rumah dan juga yang ada di Masjid Darul, insya Allah punya ilmu semuanya. Amin. Insya Allah dengan ilmu jadi
Ini mau jawab kencang takut salah. Dengan ilmu jadi dah. Dengan seni jadi dah. Dengan iman jadi rah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hadirin junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang di luar yang masih jomblo Allah kasih jomblowati. Amin. Yang duda Allah kasih dudi. Dudi. Alhamdulillah. Tahadus binimah kepada para alim ulama pada kesempatan kali ini. Mari yuk kita ngaji bareng, Bah. Bareng. Saya nggak ngajarin, kalau ngajarin ilmunya kebanyakan. Saya ilmunya cuman sedikit. Alhamdulillah. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar binasa. Guru kita Profesor Dr. Kiai Haji David Alik. Kumaha da Mang? Alhamdulillah pangestu Beri kabare? Api. Suruh jawab bahasanya. Yang penting orang apa orang kepenak. Lah iya. Baka kabanyo lagi sehat-sehat. Banyak. Kau balas bingung loh. Itu saya bisanya cuma sebale, 2 bali, 3 bali, bale. Alhamdulillah saya tidak berdua nih. Kita nggak berdua. Kita sapa yuk. Aduh, siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten Bu? Yani. Yani asli dari mana? Dari Sukabumi. Oh. Sukabumi. Aku juga suka. Alhamdulillah. Sukabumi. Alhamdulillah di sini sudah lama di Cibubur. Alhamdulillah sudah 12 tahun. 12 tahun. Alhamdulillah. Sukabuminya di mana tanya pakai bahasa Sunda kan bisa. Dengartos abdi. Nah, para pemirsa, kita mau ngaji bareng-bareng yaitu bacakan surah Al-Qiyamah number 1 and 2. Understand? Understand. Apa itu maksudnya? Nomor 1 karo nomor 2. Nah. Ayat 1 ayat 2. Bu Yani. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bacanya cakep. Orangnya cakep. Kalau belum mati jangan dikubur ya Bu ya. Iya. Ya orang belum mati jangan dikubur. Nah iya kan masih belum hidup. mati. Iya. Luar biasa, makasih Bu Yani. Nah para pemirsa sebelum kita ngaji bareng-bareng kita pakai nada dulu ya Bu ya. Yuk. Mama, 1, 2, 3. Mama. Papa. Alhamdulillah, cakep deh Pak. Itu modal nanti di rumah jadi imam buat istri. Kalau bacanya nadanya begitu enak. Contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Siji loro telu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. La uqsimu biyaumil qiyamah. 1, 2, 3. La uqsimu biyaumil qiyamah. Qiyamah. Nyakelok. Ini ada yang kiamah bah. Mau nyakelok susah. Alkol. Olah. Man. Tul. Ancul-ancul gitu deh kalau enggak. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. 1, 2, 3. Wala uhsimu bin nafsil lawamah.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Para pemirsa kalau bareng-bareng bacanya cakep. Tapi kalau dewek-dewek nggak tahu dah. Allah. Coba dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di depan ada huruf lam. Huruf lam. Di sini ada lam, berarti ketemu dengan ham. Alif. Alif. Alifnya bertemu dengan ham. Nah di ini yang lafal uqsimu ini u-nya adalah ham. Kalau alif bertemu dengan hamzah maka dibaca mad jaiz mung. Mad artinya apa? Panjang. Jaiz artinya Boleh. Ini nggak ada yang boleh. Ya Allah. Ada yang bilang bodong. Boleh. Bodong. Di sini panjangnya minimal adalah 1A. Alif. 1A. Panjangnya boleh 4,5. Harok. Cut. Understand? Yes. Udah ya saja biar cepet. Ya. Nah kemudian bagaimana ini ketika mad jaiz munfasil. Nah kemudian hamzah bertemu dengan qaf. Syukron. Sukun. Artinya mat. Mat. Allah. Baca bareng. Uqsimu. Sinnya hames. Uqsimu. Jadi ada bersuara, napas. La uqsimu. Coba dicoba Ani. Ayo Mbak Ani. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ya Allah, udah gagal napas aja udah kuat aja deh ya. Alhamdulillah. Coba yang ini. Alhamdulillah. Nah ya. Nah Ibu silakan Ibu. La uqsimu. Biyaumil qiyamah. Biyaumil qiyamah. Lidahnya lihat Bu, lidah. Biyaumil. Ayo 1, 2, 3. Biyaumil qiyamah. Pakai U. Biyaumil qiyamah. Jangan ke O. Biyau. Nah, biyaumil qiyamah. Biyaumil qiyamah. Mantap. Cakep. Itu namanya bacaan madlin. Len. Tur. Let. Toy. Mancing sih. Silakan Bapak, silakan. Nah, mungkin Bapak. Oh iya Pak, silakan. Maaf izin Pak. La uqsimu biyaumil qiyamah. Alhamdulillah. Pokoknya ini nadanya nada di dada ya. Ditahan karena kalau ahli qori, ini bukan qoriah ya. Kalau qori ini ada namanya qoriah. Qoriah katanya neraka, kan bodoh ya. Yang benar ada qoriah gitu ya. Kalau qoriah adalah seorang wanita yang baca Al-Qur'an. Kalau qori orang laki-laki. Bukan qoriah. Qoriah ya katanya hari kiamat dah. Hamzah dengan ain al-qori'ah begitu ya. Itu baru hari kiamat. Tapi kalau qori'ah ada seorang membayani sebagai pembaca Al-Qur'an. Nah, qori adalah laki-laki pembaca Al-Qur'an. Alhamdulillah. Understand? Yes. Ini kalau Pak siapa namanya? Hadi? Muhadi Pak. Muhadi. Orang yang dapat petunjuk ya. Iya. Amin. Muhadi mudah-mudahan ya Allah. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan istrinya nambah ya. Amin. Enggak Pak. Cantik. Enggak belum selesai. Belum Pak. Maksudnya apa? Nambah cantik.
Ya? Nambah cantik. Oh nambah alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung bapaknya langsung bilang. Ini suudon mulu sih Bu. Ya Allah nambah Cantik, amin. Alhamdulillah. Intinya nih la uksimu dibaca majaismung. Majaismung. Uqsimu qofnya uq dibaca kolkol. Kolkolatui. Kolkolatui. Yajmauha qadabu jantin. Dibaca kolkolah hurufnya ada lim. Hurufnya ada lim. Baju dito. Nah, terakhir yaitu membaca coba doa tangannya diangkat. Yang tinggian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau buru-buru amat. Coba kita baca dulu semuanya Ibu. Yuk, sekali lagi awali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama yuk. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah pinter semua. Gimana nilainya berapa semuanya geng? Nilainya 11. Wow, 11 dong. Salah ya. Salah, berapa kau nilai? 10. 10. 10? 10. Oh iya. Kalau 8 gimana? 8? 8. I don't know. You don't know? Do you speak English? Yes. Oh, yeah. Where do you live? Yeah. Makasih banyak ya ilmunya hari ini. Ya Baik, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat buat kita semua. Dan kembali lagi mendekatkan diri kita dengan Al-Quran ya. Ada lupa-lupa diingetin lagi di sini sama Kiai Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan berdoa dengan guru-guru kita. Kita doakan bangsa kita, doakan keluarga kita yang sakit. Dan juga kita doakan diri kita. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dan memiliki jiwa yang tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu ya Allah hatta tarda wa lakal hamdu iza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim yang Maha Penyayang. Jagalah ya Allah lisan kami, tulisan kami, gerak-gerik kami ya Allah. Jagalah komunikasi kami kepada anak cucu keturunan kami, kepada pasangan hidup kami, kepada lingkungan kami, kepada semua orang yang kami temui ya Allah. Jadikanlah kami sebagai buah tutur yang baik jauh setelah kami wafat nanti. Karena akhlak kami, karena kata-kata yang kami keluarkan, karena komunikasi yang kami sampaikan kepada orang-orang yang kami kenal. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai imam, sebagai pemberi inspirasi kepada anak cucu keturunan kami di kemudian hari dengan kami menjaga lisan dan tutur kata kami serta komunikasi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, hari ini kita belajar lagi untuk menjaga lisan dan juga menjaga amarah kita. Tidak hanya lisan, bahkan juga tulisan kita. Apa yang keluar dari mulut itu adalah cerminan apa yang ada di dalam hati kita. Karena itu penting bagi kita untuk senantiasa menjaga kebersihan hati kita dengan berzikir, mengingat Allah. Bahkan dengan lisan pun tidak hanya menyakiti orang, lisan juga berbahaya, bisa menghapuskan semua amal soleh kita. Dengan menyebut-nyebut kebaikan kita yang tadinya Allah sudah memberikan jaminan pahala, tapi karena kita sebut-sebut akhirnya hilang semua amalan-amalan kita tersebut. Karena itu penting bagi kita untuk menjaga hati kita,
ikhlas dalam melakukan setiap perbuatan karena Allah dan ridho atas ketentuan Allah serta senantiasa menjaga diri kita agar kita dapat melihat semua permasalahan dari sudut pandang yang berbeda sehingga kita tidak gampang dan mudah marah. Banyak mengingat Allah, beristighfar dan introspeksi diri. Memang bahasan kita hanya sekedar lisan, tetapi dari lisan ini semua adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hati. Saya David Ali undur diri, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua dan kita dapat menjadi insan-insan hamba-hamba Allah yang jiwanya tenang. Amin ya rabbal alamin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wal daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wal daraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wal